Baik, kita baca hadis nomor 104. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yahtaja baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap pembatas yang membatasi dia dengan orang yang mau lewat, kemudian ada orang yang nekat melewati antara dia dengan pembatas tadi, maka Rasul mengatakan memerintahkan fal yadfa'hu, hendaklah dia menahannya. Apabila dia nekat, fal yuqatilhu, hendaklah dia memeranginya, melawannya. Fa innama huwa syaitan, sebenarnya dia adalah syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia mengambil di hadapannya itu sesuatu, menjadikan di hadapannya sesuatu pembatas, sutrah tadi. Fa in lam yajid fal yansib asan. Kalau dia tidak mendapati pembatas, hendaklah dia menancapkan satu tongkat, satu kayu atau apalah yang bisa menjadi pembatas bagi dia. Fa in lam yakun falyakhutta khattan. Kalau benar-benar tidak ada pembatas, tidak ada, cari kayu untuk ditancapkan juga enggak ada, falyakhutta khattan, hendaklah dia menggaris sebuah garis. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Maka kemudian setelah itu tidak membahayakan bagi dia orang yang lewat di hadapannya. Kalau ini mungkin tidak tergambar bagi kita sampai mencari pembatas kok nggak ada di zaman sekarang. Apalagi seorang yang sholat di masjid, pembatas di hadapannya sangat banyak. Ya, ketika di depan penuh misalnya, sudah di belakangnya berarti orang yang di hadapannya itu pembatas baginya. Ini mungkin terjadi ketika di zaman Nabi di padang pasir misalnya, ketika perjalanan, ketika di padang pasir yang luas tiba waktu sholat, ya, ketika orang mau sholat, padang pasir kan sangat luas, jadi pembatas, pohon yang nggak ada, dinding apa yang nggak ada, kemudian misalkan diperintahkan mencari kayu, padang pasir cari kayu apa? Ya nggak ada juga mungkin. Nah, ketika saat itu cukuplah dia membuat garis, membuat garis, sehingga garis ini yang akan menjadi pembatas baginya. Nah, ketika itu orang mau lihat di sebelah sananya garis sudah nggak ada masalah. Ya, jadi ini perintah bagi orang yang mau sholat. Kalau sholat berjamaah, pembatasnya itu makmum, pembatasnya ya pembatas imam. Ketika imam sudah punya pembatas atau sutroh, makmum sudah ikut sutrohnya imam. Tapi bagi orang yang sholat sendiri, ini kebanyakan yang saudara-saudara kita belum mengetahui mungkin ya, mereka tidak mencari pembatas. Ya, mereka ketika mau sholat justru malah di hadapannya sebenarnya pembatas sangat banyak. Nah, di depan shaf kosong, berarti dia semestinya mencari pembatas dengan dinding masjid misalnya, atau kepada orang yang duduk di hadapannya. Tapi enggak, ini malah ke belakang, ya bertebaran di belakang sana tanpa ada pembatas. Nah, yang demikian ini ya, bagaimana kita mau mempraktekkan tidak lewat di hadapannya? Kayak nggak bisa, kayak nggak bisa. Ya, kadang juga orang yang ngerti seperti ini mengamalkan juga perlu perlu hati-hati juga. Saya pernah mendengar sendiri orang mengatakan, wah sombong banget, sholat petentang-petentang di depan, di belakang aja kan lebih aman, nggak kelihatan sombong katanya. Ya, padahal kita mau mengamalkan hadis ini untuk apa? Sholat itu agar ada pembatas di hadapannya. Jadi ya kita beri udzur mereka karena mereka nggak tahu, ya, karena mereka nggak tahu ilmunya atau belum tahu ilmunya, maka timbul prasangka yang buruk ini kepada orang yang mau mengamalkan sunnah Nabi. Perintahnya kalau sholat cari pembatas di hadapannya, tapi justru dituduh sombong, petentang-petentang yang sholat di depan biar dilihat oleh orang yang di belakang. Saya dengar sendiri ini ya, saya bukan buat-buatnya. Orang yang mengatakan demikian.
Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga mereka semua.